jumpa lagi di Calvin Channel. Di video ini aku akan nge-review salah satu Ultra Egg paling langka guys, yaitu Ultraman dan juga Ultra Seven Dark. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Nah, kata netizen guys, ini adalah Ultraman berdoa. You what? Nah, di video ini aku juga akan bandingin Ultraman ini dengan beberapa Ultraman yang bernuansa dark seperti Darksagi dan juga Belial. Oke, kalau kalian penasaran, tetap di Calvin Channel. Oke guys, pertama seperti biasa kita akan cek boxnya dulu. Untuk bagian depannya itu seperti ini. Nah, di set ini kita mendapatkan dua figur guys, yaitu Ultraman Dark dan juga Ultra Seven Dark. Oke, makanya boxnya itu bener-bener panjang banget. Samping-sampingnya itu kayak gini guys. Ini dia, tas, bawah, dan juga yang bagian yang paling menarik yaitu di bagian belakangnya ini. Nah, jadi di sini kita bisa tahu kita dapat apa aja di box yang ini atau set yang ini. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa tangan pastinya, terus habis itu di sini juga ada beam dari Ultraman Dark. Lalu ada semacam senjatanya atau serangan dari Ultraman Bah yang biasanya itu. Di sini kita juga mendapatkan beam dari Ultraman Seven Dark atau Ultra Seven Dark. Dan pastinya juga mendapatkan beam di yang kepala itu, beam kepala dari Ultra Seven yang benar-benar signature itu. Oke, langsung saja kita akan buka guys boxnya. Nah, ini dia set dari Ultraman Dark itu atau Ultraman yang gelap. Jadi kalau desain itu menurutku sih bener-bener mirip guys dengan yang original, yang Ultraman Bah dan juga Ultra Seven. Cuman ini diganti aja warnanya jadi warna-warna gelap yang mirip kayak Belial. Nah, oke, ini dia guys, sudah kebuka untuk setnya. Di sini kita juga mendapatkan kertas instruksi. Oke, ini dia untuk set dari Ultraman Dark ini. Nah, pertama kita akan review Ultraman Darknya dulu aja. Oke, karena memang dia itu Ultraman atau Ultraman Bah. Ini dia untuk Ultraman Darknya itu kayak gini guys. Untuk bentuknya atau moldingnya itu seperti ini. Ya, seperti biasa untuk Ultra Egg itu figur-figurnya bener-bener apa ya, kayak atletik gitu. Terus habis itu juga bener-bener besar, kelihatan besar dibandingin SAF. Seperti ini dia. Untuk mukanya sih menurutku mirip kayak Ultraman yang Type C atau Type B. Yang Type E udah beda banget. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini. Untuk warnanya itu jadi memang benar-benar bernuansa dark guys. Jadi kelihatan banget kalau Ultraman yang dark ini jahat. Jadi memang benar-benar dibuat kelihatan. Dan juga ini benar-benar mirip ya. Untuk warnanya kayak Belial. Jadi warnanya mirip kayak Belial. Oke, untuk fin-finnya seperti ini. Terus kita akan bahas artikulasi dari Ultraman Dark ini. Nah, untuk bagian kepalanya itu seperti ini dia guys artikulasinya. Untuk kanan kirinya oke sih. Cuma agak berat aja. Lihat atasnya oke, lihat bawahnya juga oke. Untuk bagian badannya itu seperti ini artikulasinya. Seperti biasa ada dua titik. Ini dia titik atasnya. Titik bawahnya itu seperti ini dia guys. Jadi menurutku sih untuk artikulasinya ini oke banget. Bagian tangannya tuh seperti ini. Butterfly joinnya seperti ini. Bisa digerakkan samping kayak gini. Kemudian atas bisa digerakkan. Atasnya juga sama. Sikunya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, terus satunya juga sama. Terus bagian lengannya tuh kayak gini. Bisa digerak-gerakkan, bisa diputer-puter juga. Satunya sama. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas artikulasi di bagian kaki. Nah, ini adalah artikulasi yang menurutku paling jelek dari Ultra Egg guys. Karena pertama kalau misal ditarik itu kelihatan banget kalau ini lubang. Jadi menurutku kurang bagus. Makanya itu SAF itu
menurutku lebih unggul di bagian artikulasi, terutama di bagian kaki dibandingin sama Ultra X. Oke, tapi untuk artikulasi kakinya tuh seperti ini, dia bisa digerak-gerakkan kayak gini, diluruskan kayak gini juga bisa. Cuman yang jadi kekurangannya tuh kayak gini guys, di bagian belakangnya tuh jadi bener-bener kelihatan kalau ini lubang. Waduh, jadi ya memang itu sih jeleknya Ultra X itu. Tapi Ultra X itu biasanya dapat beberapa part-part yang bagus guys untuk di setnya. Kalau nggak salah itu pas itu aku nge-review Ultraman Leo atau Ultraman Astra, itu partnya bener-bener lucu-lucu. Ada yang dapat bunga-bunga, ada yang dapat payung, jadi memang bener-bener antik. Oke, ini dia untuk sikunya. Bisa dinaikkan kayak gini, kakinya juga pahanya, bagian kakinya atau telapak kakinya itu kayak gini. Lepas. Ya gini guys, kalau misal terlalu keras ngerakinnya nanti bisa lepas. Oke. Terus lututnya atau ujung kakinya. Ini dia. Bagian satunya juga sama guys. Oke, itu dia untuk reviewku tentang Ultraman Dark atau Ultra X Ultraman Dark. Selanjutnya kita akan bahas part-part yang didapat Ultraman Dark. Oke, pertama di sini kita mendapatkan apa ya? Ini kecil banget, agak sulit dikeluarin guys. Ya pokoknya ini itu, oh ini untuk stack X-nya. Nah ini dia semacam part kecil. Nah ini untuk stack X dari Ultraman Dark itu. Habis itu kita juga mendapatkan beberapa part tangan guys. Di sini ada tangan relax. Kita dapat satu pasang seperti biasa. Lalu di sini kita mendapatkan apa ya? Kayak tangan yang lurus antara tangan terbang atau tangan kosen ini. Hampir mirip. Terakhir kita mendapatkan satu pasang tangan yang kayak gini. Ini kayak apa ya? Pose tangan relax, cuman itu berdempetan aja jari-jarinya. Oke, itu dia untuk tangan-tangannya. Kita mendapatkan total 3 pasang tangan. Kalau sama ini 4 sih tangan genggam. Oke, selanjutnya kita juga mendapatkan part ini guys. Ini adalah senjata atau serangan yang bener-bener ikonik banget dengan yang namanya Ultraman Bah. Nah, tapi untuk versi Ultraman Dark ini cuman diganti warnanya jadi warna yang lebih gelap atau warna merah. Ini warna merahnya sih menurutku lumayan keren guys. Ini warna merahnya ini mirip kayak warna merah darah. Tuh, terus habis itu untuk bagian dalamnya itu ada warna hitam-hitamnya, jadi dikasih sedikit semacam apa ya, gradasi gitu. Terus habis itu di sini juga ada tekstur-teksturnya guys untuk bagian senjata ininya. Semacam shuriken gitu. Terus kalau misal seingetku sih, kalau misal dibandingin sama yang Ultraman Bah itu, menurutku lebih nggak beraturan yang ini ya, untuk bagian duri-durinya. Untuk yang Ultraman Bah itu seingetku lebih teratur untuk bagian duri-durinya. Tapi walaupun kayak gitu, menurutku sih tetap keren guys. Dan selanjutnya kita akan coba pasang ke Ultraman Dark ini. Oke, cara masangnya sih sama seperti beberapa senjata yang ada langsung connect sama tangannya. Jadi tinggal dilepas saja tangannya, terus tinggal dipasang kayak gini. Jadi kira-kira kayak gini guys untuk kalau misal dipasang ke Ultraman Dark-nya. Oke, jadi kira-kira kayak gini. Oke, itu dia untuk senjata shuriken dari Ultraman Dark atau semacam senjata gergaji itu. Selanjutnya kita mendapatkan part ini dia guys, kosen dari Ultraman Dark. Jadi untuk kosennya tuh cukup kecil ya. Ini lumayan kecil, jadi kira-kira size-nya mirip kayak Shin Ultraman yang First Contact itu. Cuman untuk size-nya juga pendek. Cuman untuk ketebalannya itu menurutku lumayan guys. Jadi resiko patah itu sedikit terkurangi. Soalnya biasanya yang resiko patah itu kosen-kosen yang tipis. Ini tapi tebel sih guys, menurutku tebel. Nah itu dia kan bisa lihat, jadi cukup tebel. Terus untuk warnanya kira-kira sama kayak tadi untuk senjata dari Ultraman Dark yang gergaji itu.
Oke, selanjutnya kita akan coba pasang ke Ultraman Dark. Nah, ini dia guys untuk kosen yang dipasang ke Ultraman Dark. Jadi kira-kira kayak gini kalau misal dipasang ke Ultraman Dark-nya. Nah, itu dia, kalian bisa lihat kayak gini. Nah. Oke, itu dia untuk part-part dari Ultraman Dark dan juga set dari Ultraman Dark. Dan selanjutnya kita akan menuju ke set dari Ultra 7 Dark. Tapi kita akan pasang dulu bagian tangannya. Waduh, agak sulit. Nah, oke, sudah kepasang. Oke, ini dia untuk Ultra 7 Dark-nya. Jadi namanya bener-bener dark semua, dark. Karena memang dia ini semacam Ultraman yang jahat. Oke, ini dia untuk Ultra 7 Dark-nya. Ya sih, untuk artikulasi bagian kakinya itu cukup lemes guys. Nah, jadi kalau misal diginiin itu langsung nepuk. Tadi sama juga di bagian kakinya itu juga agak lemes bagian kakinya sini. Cuma nanti untuk artikulasi dari Ultra 7 kita akan bahas nanti. Pertama kita akan bahas untuk bagian moldingnya dulu. Untuk molding itu seperti ini dia. Jadi sama kayak tadi Ultraman Dark-nya itu dia bentuknya ya kira-kira mirip kayak Ultra 7 cuman atletik aja. Yaitu karena memang desainnya Ultra X itu kayak gitu. Untuk sisanya bagian semacam armor dari Ultra 7 itu benar-benar mirip dengan Ultra 7. Mukanya benar-benar mirip, cuman untuk warnanya aja yang membedakan dia dengan Ultra 7. Untuk warnanya itu dia bernuansa dark seperti ini. Terus untuk bagian armor dari Ultra 7-nya juga sedikit diubah warnanya. Jadi warna-warnanya itu lebih bernuansa gelap dan juga lebih bagus kalau misal dikombinasiin sama warna-warna badannya. Untuk mukanya itu seperti ini dia guys. Jadi memang benar-benar dibuat agak galak untuk warnanya. Untuk bagian belakangnya itu seperti ini dia guys. Untuk warnanya sih menurutku cukup polos untuk bagian belakangnya. Oke, itu dia untuk warna dan juga moldingnya. Selanjutnya kita akan bahas artikulasi dari Ultra 7 Dark ini. Untuk bagian kepalanya tuh seperti ini. Kalian bisa lihat, bisa digerakkan seperti biasa, kanan kiri, bawah, atas. Terus habis itu juga slagernya bisa dilepas. Atau tanduk dari Ultra 7 ini juga bisa dilepas. Oke, ini dia ke bawah, atas, kanan, kiri. Untuk bagian kepalanya sih cukup bagus ya. Untuk gerakan artikulasinya menurutku oke sih, lumayan. Untuk bagian badannya itu seperti ini. Badannya kanan kiri oke sih. Cuma agak nyangkut kalau misal agak dihadapin ke sini terus dinaikin itu agak nyangkut guys. Cuma sisanya sih menurutku oke aja. Kanan kiri sama sih kayak itu. Oke, bagian bawahnya juga seperti ini pergerakannya. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas artikulasi di bagian tangan dari Ultra 7 Dark ini. Pertama kita akan cek untuk butterfly joint-nya itu seperti ini. Cukup oke. Terus bagian tangannya, kalau misal diluruskan kayak gini sedikit kesangkut guys, karena ada armornya. Nah ini dia untuk armornya itu kayak gini, jadi sedikit kesangkut. Tapi ya walaupun seperti itu menurutku sudah lumayan oke. Cukup oke untuk bagian artikulasi tangannya. Dan kita juga belum sempat bahas semuanya. Untuk bagian tangannya tuh seperti ini, bisa diputer-puter juga kayak gini. Cuman harus sedikit miring untuk bagian ke atasnya ini, atau saat ke atasnya ini, karena ada armornya. Oke, satunya juga sama. Bagian sikonya kayak gini, bisa ditekuk kayak gini. Satunya juga sama. Jadi kayak gini bisa ditekuk. Lalu terakhir untuk bagian tangannya tuh seperti ini. Bisa digerak-gerakkan kayak gini. Satunya juga sama. Bisa diputer. Oke, itu dia untuk artikulasi bagian tangan. Dan terakhir kita akan bahas artikulasi di bagian kakinya guys. Untuk kakinya itu seperti ini. Kalau misal ditarik ini kelihatannya mending ya. Mending dibandingin yang versi Ultraman Dark. Nah ini kalian bisa lihat. Jadi untuk lubangnya itu lebih mending dibandingin Ultraman Dark-nya. Dan ini benar-benar sudah maksimal.
ya sudah maksimal guys untuk nariknya. Cuman walaupun seperti itu tetap menurutku sih cukup cukup kurang ya dibandingin SHF pastinya. Soalnya kelihatan kurang bagus kalau misal di foto-foto, dan juga ada bagian lubangnya ini. Oke, itu dia untuk bagian pahanya. Satunya juga sama guys, naikinnya kayak gini jadi lubang. Kalau misal dilurusin kayak gini, belakangnya juga lubang. Oke, kalau misal ditekuk kayak gini juga bisa, cukup enak ditekuknya. Bagian kaki ujungnya atau telapak kakinya itu seperti ini, ujung kakinya itu seperti ini, bisa digerakkan. Sama dengan Ultraman Dark yang tadi. Oke, bisa digerak-gerakin juga kayak gini. Dan itu dia untuk artikulasi dari Ultraman 7 yang versi Dark atau Ultra 7 Dark. Selanjutnya kita akan bahas part-part yang didapat Ultra 7 Dark. Nih untuk stack edge-nya atau stand-nya, di sini kita juga mendapatkan satu tangan relax, satu tangan terbang atau satu pasang tangan terbang atau pose kosen. Nah, kosen di sini kita juga mendapatkan satu pasang tangan yang buat megang slagernya. Ini dia untuk tangannya, kalau misal kalian mau tahu tangannya itu kayak gini. Nah, ini dia untuk tangannya yang pegang slugger. Di sini kita juga mendapatkan satu pasang tangan ini. Satu pasang tangan untuk ini untuk pose beam yang di kepala itu. Kita mendapatkan satu pasang. Oke, pertama kita mendapatkan semacam armor ini. Untuk Ultra 7-nya ini biar gerakan artikulasinya itu lebih oke. Ya sih. Ya, makanya lebih kecil guys dibandingin yang versi armor yang ini. Biar artikulasinya lebih oke. Terus di sini kita juga mendapatkan ini ya, untuk beam kepalanya untuk Ultra 7 ini. Harusnya untuk Ultra 7 karena warna tangannya itu warnanya merah. Warnanya Ultra 7. Untuk warnanya itu kayak gini guys, dan juga pas banget kita juga mendapatkan kosen dari kepalanya untuk Ultra 7 Dark-nya. Jadi bisa kita bandingin. Oke, ini dia untuk perbandingannya. Yang satu itu tangannya hitam dan yang satunya warna merah. Oke, terus untuk bagian beamnya itu seperti ini dia guys. Untuk Ultra 7 yang biasa itu beamnya warna putih terus habis itu ke warna kuning. Tapi kalau yang versi Ultra 7 Dark itu dari putih, hijau atau semacam biru lama-lama ke warna hijau yang bener-bener gelap. Oke, untuk cara masangnya tuh kalian tinggal lepas tangannya dua-duanya ini. Lepas dua tangan dari Ultra 7 ini, tinggal dipasang terus bisa diarahkan ke kepalanya sini. Oke, itu dia untuk beam atau semacam kosen dari kepala Ultra 7 yang bener-bener ikonik banget dengan yang namanya Ultra 7. Oke, terakhir kita mendapatkan beam dari Ultra 7 Dark ini guys. Untuk beamnya itu beda dengan yang tadi ya, Ultraman Dark itu, karena untuk beam dari Ultra 7 ini lebih nggak hitam dibandingin yang versi ini. Lebih biru. Nah, lebih biru dibandingin yang versi Ultraman Dark ini. Untuk yang Ultraman Dark itu warnanya kayak warna-warna darah hitam gitu. Kalau yang versi ini, versi Ultra 7 itu menurutku kayak kayak warna air kotor itu, atau kayak warna air got atau semacam lumpur gitu. Oke, jadi kira-kira kayak gitu warnanya. Terus juga pasnya lebih lebar dibandingin kosen yang Ultraman Dark. Oke, pasnya kita juga akan pasang karena aku penasaran ini gimana ya kira-kira kalau misal dipasang. Tapi kelihatannya sih kira-kira cara masangnya sama dengan yang tadi. Jadi tinggal dipasang kayak gini. Nah, jadi kira-kira itu kayak gini guys masangnya. Nah, ini dia untuk kira-kira kalau misal dipasang ke Ultra 7 Dark itu kayak gini kira-kira. Oke, itu dia untuk semua part dari Ultra 7 Dark dan juga Ultraman Dark. Tapi sebelum kita lanjut ke perbandingan, kita akan bandingin juga Ultra 7 Dark dan juga Ultraman Dark ini dengan beberapa Ultraman yang punya nuansa yang sama, yaitu nuansa-nuansa dark gitu.
Oh ya guys, kita juga mendapatkan satu slugger ya untuk Ultra 7 Dark-nya. Jadi ini dia untuk perbandingannya dengan yang slugger satunya. Ini mungkin semacam spare part ya. Oh bukan sih, ini karena agak sedikit beda untuk sluggernya. Yang satu ini lebih pendek untuk lubang-lubangnya sini, yang ini lebih panjang-panjang lubangnya. Itu dia, kalian bisa lihat. Jadi lubang-lubangnya itu lebih pendek yang ini. Oke, jadi ternyata bukan spare part. Tapi ya selanjutnya kita akan lanjut ke perbandingan. Jadi nuansa Ultraman Dark. Nah, pertama di sini kita juga memiliki ini dia Dark Sagi. Nah, kira-kira kalian suka nggak ya Dark Sagi? Kalau misal suka bisa tulis di komen kalian tim Dark Sagi. Oke, untuk perbandingan tingginya itu bukan perbandingan tinggi sih, perbandingan bentuknya itu kayak gini. Dan sekaligus sekilas perbandingan tingginya. Nah, pertama harus diberdiriin dulu Ultraman Dark-nya. Oke, sudah berdiri. Ntar kakinya ini agak sulit. Oke, ini dia untuk Ultraman Dark-nya. Ya kakinya tuh sedikit jelek guys. Jadi kalau misal digerakin dikit itu udah apa ya, udah lemes banget. Jadi itu mungkin minus dari Ultraman Dark ini. Untuk Ultra 7 itu tadi di bagian lututnya yang sedikit kurang. Sluggernya sekalian jatuhin aja deh biar nggak hilang. Atau dipasang ya, pasang aja. Oke, itu dia untuk Ultra 7-nya. Selanjutnya kita juga memiliki Belial. Nah ini Belial yang versi Ultra X. Oke, pertama kita singkirin dulu. Oke, ini dia untuk Belial Ultra X-nya. Oke, untuk desainnya sih pastinya aku lebih suka yang versi Dark Sagi ya guys. Karena menurutku Dark Sagi itu desainnya bener-bener bagus dan juga persis kayak Ultraman Noah. Cuman beda corak doang dan juga nggak punya sayap. Tapi desainnya memang bener-bener aku suka Dark Sagi dibandingin Belial Ultraman Dark dan juga Ultra 7 Dark. Kalau warnanya mirip-mirip gitu. Oke, terus habis itu di sini aku juga ada Belial versi SAF. Kalau SAF dibandingin sama Ultra itu bener-bener kecil banget guys kelihatannya, bener-bener mini. Oke, ini dia untuk Belialnya. Untuk perbandingan tinggi ada tamu spesial guys, yaitu teman dari Pak Tarsan. Nah untuk Pak Tarsannya itu lagi hilang guys, belum aku cari di gudang. Kalau misal kalian pingin itu Pak Tarsan muncul lagi, bisa tulis di komen guys. Karena pastinya kemungkinan besar kalian pingin lihat Pak Tarsan yang sudah lama nggak muncul lagi. Tapi ini dia untuk perwakilan Pak Tarsan, ada teman dari Pak Tarsan. Jadi ini dia perbandingan tingginya. Dan juga ini bisa diganti-ganti mukanya. Oke, itu tadi reviewku tentang Ultra X yang bernuansa dark. Dan dari semua ini manakah yang menjadi favorit kalian? Bisa tulis di komen. Dan kira-kira kalau ini dibuat giveaway, kalian mau nggak ya guys? Kalau bapak sih pastinya nggak mau, karena sudah rare banget. Oke, tetap support Calvin Channel dengan cara like dan subscribe. Bye!